Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di channel ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang membawa cahaya Islam, membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah, senang sekali rasanya saya bisa menyapa kembali saudara-saudara sekalian. Saya berharap semoga dimanapun Anda berada, Allah senantiasa memberikan perlindungan, kelapangan rizki, keberkahan hidup, dan kesehatan yang sempurna. Tidak lupa, mari kita selalu berdoa agar dosa-dosa kita diampuni dan umur kita senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan kali ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share kepada teman-teman dan keluarga Anda, tinggalkan komentar positif, serta yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif dan penuh makna yang insya Allah akan terus kami bagikan setiap minggunya. Dengan dukungan itu, Anda juga ikut serta menyebarkan dakwah dan kebaikan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kehidupan manusia sesungguhnya penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang seringkali kita abaikan. Kita sibuk dengan aktivitas duniawi, dengan pekerjaan, dengan kesibukan harian, hingga terkadang kita lupa bahwa di sekitar kita ada pelajaran yang begitu berharga, bahkan dari hal-hal kecil yang kadang dianggap sepele. Salah satunya adalah kehadiran seekor kucing. Ya, kucing. Hewan kecil berbulu lembut ini mungkin sudah sangat akrab di mata kita. Ada yang memelihara kucing dengan penuh kasih sayang, merawatnya dengan baik, memberikan makanan, tempat tidur, bahkan menjadikannya sahabat sehari-hari. Tetapi, tidak sedikit pula orang yang menganggap kucing hanyalah pengganggu, apalagi bila muncul tiba-tiba ketika kita sedang makan atau beristirahat. Mereka lalu mengusirnya, menutup pintu, bahkan ada yang bersikap kasar. Padahal, di balik kehadiran kucing itu tersimpan pesan yang mendalam, pesan yang sesungguhnya datang dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Hud 6. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa bukan hanya manusia yang dijamin rizkinya oleh Allah, tetapi juga seluruh makhluk hidup, termasuk seekor kucing yang datang menghampiri kita. Kehadirannya ketika kita sedang makan, ketika kita duduk santai, atau bahkan ketika kita beribadah, bukanlah kebetulan semata. Semua ada maksud dan makna yang Allah ingin kita renungkan. Coba kita bayangkan, di antara sekian banyak orang yang sedang menikmati makanan, kenapa justru kucing itu datang kepada kita? Kenapa ia menatap kita dengan pandangan matanya yang penuh harap? Kenapa ia seolah meminta perhatian dan sepotong kecil dari rizki yang sedang kita nikmati? Apakah itu hanya kebetulan, ataukah sebenarnya ada pesan dari Allah di baliknya? Sahabat beriman, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kucing berkeliaran di jalan, di pasar, di warung, atau bahkan di sekitar rumah kita. Mereka mencari makan dengan instingnya, kadang menemukan sisa-sisa makanan, kadang harus menahan lapar berhari-hari. Ada kalanya mereka dipelihara, ada sahabat beriman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seekor kucing datang menghampiri kita, terutama saat kita sedang makan, sesungguhnya ada makna yang dalam. Kehadirannya tidak sekedar karena ia lapar dan ingin meminta makanan, melainkan juga sebuah tanda yang Allah kirimkan kepada kita untuk kembali merenungkan hakikat rezeki. Rezeki yang kita miliki sejatinya bukanlah milik kita sepenuhnya.
Ada bagian yang memang dititipkan Allah untuk orang lain, ada bagian yang menjadi hak makhluk lain, dan ada pula yang Allah inginkan agar kita keluarkan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan. Banyak di antara kita yang terkadang merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik makanan, harta, atau kekayaan, adalah hasil jerih payah kita sendiri. Kita bekerja keras, kita mencari nafkah siang dan malam, kita berusaha dengan segenap tenaga, lalu hasilnya kita nikmati. Tidak sedikit orang yang kemudian merasa seolah-olah semuanya adalah miliknya dan tidak ada kewajiban untuk berbagi. Namun, sahabat sekalian, pemahaman ini perlu kita luruskan. Sebab dalam Islam, setiap rezeki yang kita peroleh adalah anugerah dari Allah semata, bukan semata hasil usaha kita. Usaha hanyalah jalan, tetapi yang memberi hasil hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrumi." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Adz-Dzariyat ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Hak itu bisa berupa zakat yang wajib atau sedekah yang dianjurkan. Maka ketika seekor kucing datang menghampiri kita, seolah Allah sedang mengingatkan bahwa dalam makanan yang kita nikmati, ada bagian yang memang bukan sepenuhnya milik kita. Ada rezeki yang harus dibagikan, ada hak makhluk lain yang harus ditunaikan. Bayangkanlah sahabat beriman, kita sedang menikmati sepiring nasi dengan lauk yang lezat. Tiba-tiba seekor kucing datang menatap kita dengan mata yang penuh harap, seolah berkata, "Berbagilah sedikit." Dalam kondisi seperti itu, hati kita diuji. Apakah kita dengan ringan hati mau berbagi atau justru menutup diri? Padahal bisa jadi, dalam sepotong kecil daging yang kita berikan kepada kucing itu, tersimpan keberkahan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis ini mengingatkan kita bahwa memberi tidak akan membuat kita miskin. Justru sebaliknya, Allah akan mengganti dan melipat gandakan rezeki kita. Bahkan dengan memberi kepada seekor kucing yang lemah, kita bisa membuka pintu keberkahan yang luas, karena Allah tidak hanya melihat besarnya pemberian, tetapi juga melihat keikhlasan hati kita dalam berbagi. Sahabat beriman, banyak sekali kisah yang menunjukkan betapa memberi kepada hewan sekalipun bisa mendatangkan ampunan dan kasih sayang Allah. Salah satunya adalah kisah seorang wanita pelacur pada zaman Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Allah hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jika kepada seekor anjing saja Allah memberikan ampunan yang begitu besar, bagaimana pula jika kita dengan ikhlas memberi makanan kepada seekor kucing, hewan yang begitu dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ada ganjaran besar yang Allah siapkan bagi hambanya yang peduli dan penuh kasih sayang. Coba kita renungkan lebih jauh sahabat. Kucing yang datang itu mungkin hanya sekedar mencari makan, namun Allah menjadikannya sebagai pengingat agar kita tidak. Sahabat beriman, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memahami bahwa kehadiran seekor kucing ketika kita sedang makan adalah sebuah tanda dari Allah untuk mengingatkan kita tentang hakikat memberi. Namun, bukan hanya itu saja. Ada makna yang lebih dalam yang Allah ingin kita pelajari dari peristiwa sederhana ini, yakni bagaimana kita bisa melatih diri untuk berbuat ikhlas dalam memberi. Memberi kepada sesama manusia memang sebuah kebaikan, tetapi seringkali dalam memberi itu terselip harapan akan balasan. Misalnya, ketika kita memberi sesuatu kepada teman, kita berharap suatu hari teman itu akan membalas kebaikan kita. Atau, ketika kita membantu seseorang, kita berharap orang itu suatu saat akan menolong kita kembali. Bahkan, ada kalanya ketika kita bersedekah, ada harapan tersembunyi agar orang lain tahu dan memuji kita. Tetapi, sahabat sekalian, memberi makanan kepada seekor kucing mengajarkan kita tentang makna ikhlas yang sesungguhnya.
Kenapa demikian? Karena kucing tidak bisa membalas kebaikan kita dengan materi, tidak bisa memberi kita hadiah, tidak bisa menolong kita ketika kita kesulitan, dan bahkan tidak bisa menceritakan kepada orang lain bahwa kita telah berbuat baik. Dengan kata lain, memberi kepada kucing adalah bentuk kebaikan yang benar-benar murni, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan dari makhluk, melainkan hanya dari Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "In tubdu sadaqati fana'imma hiya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini menekankan pentingnya keikhlasan dalam bersedekah. Menyembunyikan kebaikan agar hanya Allah yang tahu akan membuat amalan kita lebih murni. Dan inilah yang kita latih ketika memberi kepada seekor kucing. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah yang menjadi saksi. Sahabat beriman, bukankah hati kita sering diuji dengan rasa ingin dipuji? Ketika kita melakukan kebaikan di depan orang lain, ada rasa bangga. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan tanpa seorang pun yang tahu, disitulah terlihat keikhlasan yang sejati. Maka, memberi makanan kepada kucing yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang sebenarnya adalah sekolah hati untuk melatih diri agar mampu memberi tanpa pamrih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya, amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa yang dilihat oleh Allah bukanlah besar kecilnya pemberian, tetapi niat yang melandasinya. Memberi makanan kepada seekor kucing mungkin tampak kecil, tetapi jika diniatkan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Sahabat beriman, mari kita lihat lebih dalam. Memberi kepada manusia kadang disertai rasa ingin dihargai, tetapi memberi kepada kucing sama sekali bebas dari itu. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Justru dari situlah lahir rasa tulus. Kita belajar untuk memberi tanpa mengharap balasan dari makhluk, hanya berharap pahala dari Sang Pencipta. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaluha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, wa hum la yuzlamun." Barang siapa membawa kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa kejahatan, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Quran Al-An'am ayat 160. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa memberi makanan kepada kucing merupakan sebuah bentuk kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya, maka kita pun semakin yakin bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa setiap amal kebaikan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan darinya. Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8, "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Ayat ini memberikan gambaran yang jelas bahwa tidak ada satupun amal perbuatan manusia yang luput dari perhatian Allah, bahkan sesuatu yang sangat kecil sekalipun. Memberi setengah suap nasi kepada seekor kucing yang lapar bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Itulah yang membedakan antara perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan perbuatan baik yang dilakukan dengan pamrih. Kita mungkin sering menyepelekan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, namun justru dari hal-hal kecil itu, Allah ingin mengajarkan kepada kita arti keikhlasan yang sesungguhnya.
Memberi makanan kepada kucing adalah bentuk latihan hati agar kita terbiasa untuk peduli, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk Allah lainnya. Ketika hati sudah terbiasa untuk ikhlas dalam memberi, maka secara alami kita juga akan mudah berbagi kepada orang lain tanpa harus menunggu mereka meminta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin rotbatin ajrun." Pada setiap yang bernyawa yang segar itu ada pahala. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Bahkan memberi makan hewan, sekecil apapun hewan itu, tetap akan dicatat sebagai sebuah amal kebaikan. Apalagi jika yang diberi adalah kucing, hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, semakin jelas bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal perbuatan hamba-Nya. Sahabat beriman, kita juga perlu memahami bahwa rizki yang datang melalui kucing sebenarnya adalah bentuk ujian. Allah ingin melihat bagaimana sikap kita saat dihadapkan pada kesempatan untuk berbagi. Apakah kita akan segera mengusir kucing yang mendekat, atau justru kita menyisihkan sedikit makanan untuknya? Disinilah letak perbedaan antara orang yang memahami hakikat hidup dan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Rizki yang Allah titipkan kepada kita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Dalam rizki itu ada bagian orang lain, ada bagian fakir miskin, ada bagian anak yatim, bahkan ada bagian hewan yang Allah ciptakan untuk hidup berdampingan dengan manusia. Karena itu, jika seekor kucing datang menghampiri ketika kita sedang makan, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah isyarat dari Allah bahwa dalam makanan yang kita santap ada rezeki untuk kucing tersebut. Apabila kita mau memberikan sedikit dari rezeki itu, sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita merenungkan bersama hikmah-hikmah besar yang terkandung dalam kedatangan seekor kucing kepada kita, baik sebagai pengingat akan hakikat memberi, pelajaran tentang keikhlasan, maupun sebagai tanda bahwa Allah sedang membuka pintu-pintu rizki baru, maka kini saatnya kita menarik kesimpulan untuk kehidupan sehari-hari kita. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua yang terjadi adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika seekor kucing datang mendekati kita saat sedang makan, itu bukanlah hal yang terjadi tanpa makna, melainkan ada pelajaran besar yang harus kita tangkap dengan hati dan iman. Kehadiran kucing seringkali kita pandang sebelah mata. Ia dianggap pengganggu, atau bahkan sebagian orang mengusirnya dengan kasar. Padahal, di balik itu, Allah sedang menitipkan pesan lembut kepada kita. Allah ingin melatih kita agar senantiasa memiliki hati yang lembut, penuh kasih sayang, dan tidak pelit dalam berbagi. Sebab, sifat dermawan adalah sifat yang sangat dicintai Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat bagaimana kehidupan Rasulullah yang penuh dengan kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Beliau tidak pernah menyakiti hewan, bahkan kepada seekor kucing pun beliau sangat menghargai keberadaannya. Dalam sejarah Islam, kita mengenal sosok sahabat Rasulullah yang terkenal dengan julukan Abu Hurairah, yang artinya bapaknya kucing kecil. Julukan itu muncul karena kecintaannya kepada kucing. Ia selalu membawa kucing kemanapun ia pergi. Dari sini, kita belajar bahwa mencintai dan menyayangi hewan bukanlah hal sepele, melainkan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Sahabat beriman, mari kita bandingkan sejenak dengan kisah yang pernah Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadits sahih. Diceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka bukan karena ia berzina atau mencuri, tetapi karena ia menelantarkan seekor kucing. Wanita itu mengurung kucingnya, tidak diberi makan, dan tidak dibiarkan mencari makanan sendiri, hingga akhirnya kucing itu mati. Dari kisah ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa memperlakukan hewan dengan zolim bisa mendatangkan azab Allah. Sebaliknya, memperlakukan hewan dengan baik bisa menjadi sebab ampunannya. Masih ingat pula kisah seorang pelacur dari Bani Israel yang diampuni dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan.
Jika memberi minum kepada seekor anjing saja bisa menghapus dosa besar, apalagi jika kita memberi makan kepada kucing yang merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah itu peluang emas yang seharusnya tidak kita sia-siakan? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari semua penjelasan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa memberi makanan kepada kucing bukan hanya tentang menolong hewan yang lapar, tetapi lebih dari itu. Ia adalah latihan hati untuk selalu ingat bahwa semua rezeki yang kita miliki hanyalah